sih kenapa ya harga di pasar keuangan itu bisa tiba-tiba anjlok atau meroket, padahal kayaknya nggak ada berita apa-apa? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar misteri yang tersembunyi di baliknya. Coba bayangin deh, Anda lagi serius ngamatin pasar. Tiba-tiba harga aset yang Anda pantau anjlok. Langsung panik kan? Anda cek berita, cari pengumuman bank sentral, data ekonomi, tapi nggak ada apa-apa, kosong. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Inilah teka-teki yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Ternyata jawabannya itu seringkali bukan di berita utama. Jawabannya tersembunyi jauh di dalam, di saluran pipa pasar itu sendiri. Ini bukan soal apa yang kita lihat di permukaan, tapi soal mesin tak terlihat yang terus bekerja di baliknya. Yuk kita selami lebih dalam. Oke, kita mulai dengan memahami di mana sebenarnya misteri ini terjadi. Ini bukan di panggung yang biasa kita lihat kayak di bursa saham, tapi di sebuah arena yang jauh lebih besar dan ya lebih terdesentralisasi. Selamat datang di pasar over the counter atau OTC. Contoh paling gampangnya, itu pasar valuta asing atau forex. Di sini tuh nggak ada satu lantai bursa terpusat. Sebaliknya, ini adalah jaringan global raksasa, tempat bank, institusi, dan perusahaan besar bertransaksi langsung satu sama lain. Anggap saja ini tempat kejadian perkara kita. Nah, di dalam pasar OTC ini, ada pemain kunci yang kita sebut dealer atau market maker. Mereka ini bukan cuma perantara biasa loh, mereka itu jantung dari setiap transaksi yang terjadi. Struktur pasarnya itu punya dua tingkatan. Di tingkat pertama ada yang namanya pasar nasabah. Disinilah dealer bertransaksi dengan para kliennya, kayak hedge fund, perusahaan besar, atau bahkan kita-kita. Tapi di baliknya ada tingkat kedua yang tersembunyi, yaitu pasar antar dealer. Ini adalah arena eksklusif, semacam klub privat, tempat para dealer ini saling bertransaksi buat menyeimbangkan pembukuan mereka. Sekarang kita sampai ke inti masalahnya. Setiap dealer itu menghadapi dilema yang nggak ada habisnya, yang dikenal sebagai masalah inventaris. Kutipan ini benar-benar menjelaskan segalanya. Coba deh posisikan diri Anda sebagai dealer. Memegang inventaris atau posisi beli dan jual yang nggak seimbang, itu risikonya besar banget. Apalagi pas pasar lagi gonjang-ganjing. Mereka nggak bakal mau ambil risiko itu kecuali ada imbalan yang sepadan, yaitu harga yang jauh lebih untung buat mereka. Intinya begini, tujuan utama seorang dealer adalah menutup hari dengan inventaris nol. Nggak ada posisi terbuka berarti nggak ada risiko. Tapi kenyataannya, setiap kali nasabah menjual ke mereka, inventaris mereka jadi bengkak. Setiap kali nasabah membeli dari mereka, inventaris mereka menyusut. Setiap transaksi itu jadi gangguan bagi keseimbangan sempurna yang mereka dambakan. Jadi, gimana caranya dealer menyelesaikan masalah inventaris yang beresiko ini? Ya, mereka memainkannya seperti permainan lempar kentang panas. Resiko inventaris itu adalah si kentang panas yang harus segera mereka oper ke orang lain secepat mungkin. Gini cara kerjanya. Bayangin sebuah hedge fund jual 500 juta euro ke dealer A. Detik itu juga, dealer A jadi megang kentang panas, posisi euro raksasa yang nggak dia inginkan. Apa yang dia lakuin? Dia nggak nunggu. Dia langsung putar badan dan jual euro itu di pasar antar dealer. Nah, ledakan penawaran jual inilah yang bikin harga anjlok. Dan semua ini terjadi tanpa ada berita sama sekali. Dan perlu diingat ya, ini tuh bukan kejadian langka. Ini adalah cara kerja pasar setiap hari. Dalam kondisi normal, pasar antar dealer itu sangat cair. Jadi, para dealer bisa terus-terusan saling lempar kentang panas ini, menjaga pembukuan mereka tetap aman dan seimbang. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan kritis. Sistem ini kan berjalan baik kalau kondisinya normal. Tapi gimana ceritanya kalau sistem itu sendiri yang rusak karena tekanan yang luar biasa? Angka ini menceritakan sebuah kisah yang cukup mengerikan. Selama satu peristiwa flash crash yang terkenal, angka ini mewakili seberapa efektifnya mekanisme kentang panas itu bekerja. Inilah arti angka itu. Waktu flash crash terjadi, pasar antar dealer, tempat para dealer biasa membuang resiko, tiba-tiba lenyap. Likuiditasnya menguap. Akibatnya, mereka cuma bisa melempar 31% dari posisi beresiko mereka. Sisanya, mereka terjebak, memegang kentang panas yang membakar tangan mereka, memaksa mereka berhenti berdagang, dan akhirnya malah memperparah kehancuran pasar. Oke, kita udah lihat mekanismenya saat krisis. Sekarang, ayo kita mundur sedikit buat lihat gambaran besarnya. Apa sih artinya semua ini bagi cara kita memahami pergerakan harga sehari-hari? Jawabannya mungkin bakal mengubah cara pandang Anda selamanya.
Konsep kuncinya adalah order flow atau arus order. Ini bukan cuma soal volume perdagangan ya. Order flow itu tentang siapa yang memulai transaksi. Apakah pembeli yang agresif atau penjual yang agresif. Ini seperti jejak digital dari redistribusi risiko antar pelaku pasar. Sebuah jejak informasi yang sebenarnya tersembunyi di depan mata kita. Dan ini dia data yang paling mencengangkan. Semua model ekonomi tradisional yang basisnya berita, data, dan pengumuman itu ternyata cuma bisa menjelaskan kurang dari 1% pergerakan harga harian. Kurang dari 1%. Tapi order flow antar dealer, jejak para pemain besar yang saling mengoper risiko ini, itu bisa menjelaskan hingga 64% pergerakan harga. Ini bukti nyata, informasi yang sesungguhnya itu bukan di berita, tapi di dalam aliran perdagangan itu sendiri. Jadi ini yang harus Anda ingat. Pergerakan harga itu seringkali bukan tentang berita baru, tapi tentang risiko lama yang lagi berpindah tangan. Dealer itu bukan penonton pasif. Tindakan mereka dalam mengelola inventaris secara aktif justru ikut membentuk harga. Dan informasi yang paling penting ada di dalam arus order. Jadi, lain kali Anda melihat harga bergerak liar tanpa alasan yang jelas, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah saya akan sibuk mencari berita? Atau saya akan mencari jejak kentang panas yang sedang berpindah tangan? Saya yakin setelah ini jawaban Anda mungkin tidak akan sama lagi.